Haruskah aku pasrah? Part 52, Menangis. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Aku tidak akan menyerah begitu saja, Naina. Secepatnya, aku akan membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Gumam Hendra ketika sudah berada di dalam mobilnya dengan penuh keyakinan. Di saat ia hendak melajukan kendaraannya, ponselnya berdering. Ia melirik gawainya itu, terdapat nama Diki di sana. Ia pun meraih ponsel yang ia letakkan sejak tadi di kursi sampingnya. "Kamu di mana?" tanya Diki begitu panggilan tersambung. "Ada apa?" Sedikit pun Hendra tidak berniat untuk menjawab pertanyaan Diki. Sebab sebelum berangkat tadi, ia sudah memberitahukan tujuannya. "Tante Lili tadi datang ke kantor. Sepertinya dia marah," sahut Diki. "Apa kamu menanyakan tujuannya?" "Tante hanya mencari kamu. Sepertinya urgent. Tante menyuruhmu datang ke rumah utama sore ini," jelas Diki. "Kamu tidak berkata macam-macam kan?" tekan Hendra. "Mana mungkin, justru kamu harus bertanggung jawab. Demi dirimu, aku terpaksa membohongi tante," sungut Diki. "Ya sudah." Tanpa memperdulikan Diki yang masih berbicara, Hendra memutuskan sepihak sambungan ponselnya. "Halo, Hendra?" Pekik Diki. "Dasar tidak tahu terima kasih. Padahal aku cuma mau memastikan untuk datang ke rumah utama sore nanti." Diki menghela nafas berat sambil menggeleng pelan dengan tingkah sahabatnya itu. "Kenapa tidak masuk?" Pertanyaan Dokter Kartika menguapkan lamunan Amira tentang kedatangan Hendra di ruang rawat Naina. Ini Amira baru mau masuk, Tante." Bersama Dokter Kartika, Amira memasuki ruangan Naina. Ketika mereka berada di dalam, mereka saling pandang, sebab menyaksikan Naina dalam posisi duduk sambil tertunduk dengan pundak yang bergetar. Dokter Kartika sangat yakin jika Naina sedang menangis saat ini. Segera ia mengikis jarak. Dapat ia lihat sebukit bunga lili putih tergeletak di samping Naina. Dengan hati-hati ia mengulurkan tangannya menyentuh bahu Naina. "Kamu kenapa, sayang?" tanyanya lembut. Naina mengangkat kepalanya lalu memeluk Dokter Kartika. "Apa yang membuatmu menangis, sayang?" Dokter Kartika terdengar cemas. Ia mengelus kepala Naina dengan penuh kasih sayang. Naina masih bungkam. Ia melanjutkan isak tangisnya dalam dekapan Dokter Kartika. Karena tak mendapatkan jawaban, Dokter Kartika mengubah pertanyaannya. "Apa ada sesuatu yang kamu inginkan, sayang? Tante akan mengabulkan apapun keinginan kamu," tawarnya. Naina melonggarkan pelukannya seraya menyeka air matanya. Tak lama berselang, ia pun membuka mulut. "Tidak ada, Tante," sahutnya menggeleng. "Aku hanya merindukan Mama." Dokter Kartika meraih tubuh Naina dan merengkuhnya. Ia mencoba menenangkan Naina. "Mama Sumi juga pasti merindukanmu, sayang. Tapi kamu jangan sedih, sebab Mama Sumi pasti tidak ingin melihatmu bersedih. Tersenyumlah agar Mama Sumi bahagia melihatmu dari sana," hiburnya. "Lagi pula di sini masih ada Tante, Zio, Amira, dan yang lainnya. Jadi kamu jangan pernah merasa sendiri, sayang," tambahnya. "Kalau kamu butuh tempat untuk berbagi, Tante selalu siap untuk mendengarkan kisahmu, sayang. Tante memang tidak bisa menggantikan posisi Mama Sumi. Tapi kamu boleh menganggap Tante sebagai mamahmu," tutur Dokter Kartika setelah melepaskan rengkuhannya sambil mengelus pipi Naina. Melihat bunga lili putih tadi membuat Dokter Kartika berpikir jika ada hal lain yang mengganggu batin dan pikiran Naina. Oleh karena itu, ia menawarkan diri sebagai tempat berkeluh kesah agar perasaan Naina menjadi lebih baik. "Terima kasih, Tante, sudah bersedia menghibur Naina," ucap Naina. "Iya sayang, sama-sama. Oh iya,
Apa kamu mau tante bawa berjalan-jalan di sekitar rumah sakit? Tidak usah tante, aku ingin istirahat saja, sahut Naina. Baiklah sayang, kamu beristirahatlah. Semoga ketika kamu bangun nanti, kamu sudah melupakan kesedihanmu. Dokter Kartika menyelimuti Naina. Sejurus kemudian, maniknya kembali menangkap bunga lili putih yang terangkai dengan indah itu. Ia meraih bunga itu, lalu mencoba mengendusnya. Wangi, siapa yang membawa bunga ini? Apa orang yang membawa bunga ini yang membuat Naina menangis? Ia kemudian meletakkan bunga itu di atas nakas. Setelah berbalik, ia mengajak Amira untuk keluar. Kenapa Mama dan Amira di luar? Tanya Zio mengernyit yang tiba begitu Dokter Kartika menutup pintu. Untuk sementara, sebaiknya kita jangan mengganggu Naina. Mama akan menempatkan seorang perawat untuk menjaganya. Dokter Kartika melangkah meninggalkan Zio dan Amira. Setelah Dokter Kartika menghilang di balik dinding, barulah Zio menoleh Amira yang masih menatap lurus ke depan. Apa kau mengetahui sesuatu? Tanyanya membuat Amira menolehnya seketika. Selang beberapa detik, Amira duduk di bangku yang ada di sampingnya. Aku juga tidak tahu tepatnya, Kak. Tapi sebelum aku tiba di pintu ini tadi, aku melihat seseorang keluar. Jawab Amira menunjuk pintu kamar rawat Naina. Aku juga sempat berpapasan dengan orang itu. Sewaktu aku mau masuk, Tante Tika datang. Jadi aku masuk berdua dengan Tante Tika. Dan kami melihat Kak Naina menangis. Imbuhnya. Apa kau tahu bagaimana orang yang kamu lihat itu? Tinggi, kira-kira 180-an, kulitnya putih bersih, memakai setelan jas. Dan yang paling tidak bisa Amira lupa, Zio mendekat duduk di samping Amira karena ingin mendengar ucapan Amira selanjutnya. Orangnya wangi dan cakep banget. Sontak, Zio menoyor kepala Amira. Kamu ini, apa hanya itu isi otak kamu? Amira cengengesan sambil mengelus cepat kepalanya. Dari ciri-ciri yang dikatakan Amira, apa mungkin itu Hendra? Sepertinya aku harus memperjelas sesuatu dengannya. Kak Zio? Ada apa? Zio melirik sepintas Amira. Apa kakak melamunkan Kak Rika? Goda Amira. Bukan urusanmu. Oke. Tapi Kak, teman kakak yang tadi namanya siapa? Untuk apa kamu menanyakannya? Zio bertanya balik. Amira cuma mau tahu, Kak. Siapa tahu saja jodoh, iya kan? Kamu masih bau kencur. Kuliah yang benar, biar nanti jadi orang sukses. Ujar Zio menatap Amira. Kata siapa Amira tidak kuliah dengan benar? Amira selalu berusaha belajar dengan baik karena Amira tidak mau mengecewakan Tante Tika yang sudah bersedia membiayai kuliah Amira. Timpal Amira panjang lebar. Baguslah kalau kamu berpikir seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak pikir, apalagi tentang cowok. Larang Zio yang memencet hidung mungil Amira. Tahu Kak Zio orangnya tidak seru. Amira beranjak dari duduknya, meninggalkan Zio yang membelalak karena ucapan Amira barusan. Aku tidak seru katanya. Cih, dasar bocah ingusan. Gumam Zio menatap kepergian Amira, kemudian terkekeh ringan. Terima kasih telah menonton part ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.